Bentar. Oke. Langsung aja lah ya. Laptopku jangan ngehang sekarang dong. Bentar guys. Tidak laptop. Ih. Oke. Udah kelihatan kan ya? Udah. Udah kok. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke nomor 1. Kalian bisa baca soalnya sendiri, ntar langsung ku jelasin aja, biar langsung ku jelasin. Jadi di nomor 1 ini penerapan rumus yang paling awal, rumus yang mol sama dengan gram per massa relatif. Nah, di sini itu jumlah molekul kan, jumlah molekul yang sama itu bakal ada di, itu simpelnya jumlah molekul sama itu bisa juga kita bilang jumlah molnya sama. Nah, sekarang untuk mengetahui jawaban buat nomor 1, kita perlu tahu dulu jumlah mol di 2,8 gram CO ini berapa. Gimana nyarinya? Nah, kita langsung aja ke rumus. Mol CO itu sama dengan yang tadi kita bilang massa per massa CO per mR-nya kan. Oke, ini kita pakai rumus ini. Aku nulis rumus ini cuma buat ini doang, biar ingat. Jadi kita langsung masukin aja. Ini itu 2,8 gram. Terus kita bagi 28 gram per mol. Nah, bagi kalian yang sering bingung di stoikiometri, kusaranin banget nulis satuan. Soalnya kalau buat kayak gini, mungkin kalian kan bingung. Aku pengen nyari mol, tapi cuma punya gram sama mr, terus ngapain dong? Nah, kalau kalian nyuri satuan, kalian bisa sadar bahwa di situ ada gram, terus ini gram per mol. Ntar tuh kalau ini kan kayak gram dibagi gram itu hilang. Terus 1 per mol jadi dikali gini, kayak ada pecahan terus 1 per mol kan nanti molnya naik kan. Makanya jadi ini angkanya tinggal kita hitung. Ini 2,8 dibagi 28 itu 0,1. Terus satuannya karena gramnya udah nggak ada, sisa mol, kita dapat 0,1 mol. Nah, gitu kan. Nah, kita udah punya nih rujukan buat soal ini itu 0,1 mol. Sekarang kita cari di pilihan jawaban ini yang mempunyai 0,1 mol juga. Makanya kita langsung aja buat yang pilihan yang A. Yang 1 lah ya. Yang 1 itu 2 gram H2. Kita langsung masukin ke rumusnya aja ya. H2. Mol H2-nya sama dengan 2 dibagi 2 gram dibagi 2 gram per mol. Ini jadi 1 mol. Jadi nomor 1 salah. Seingatku kalau misalnya pakai yang eliminasi itu kalau misalnya 1 salah biasanya 3 salah. Tapi karena kita buat hari ini pengen menghitung buat ngertiin konsepnya, jadi kita bakal hitung semua. Ini N dari O2, molnya O2 itu 3,2 dibagi 3,2 gram dibagi 32 gram per mol. Oke, yang tadi langsung hitung, gramnya coret, dapat mol, kita dapat 0,1 mol. Terus kita punya 3, ini ada 1,4 N2, N2. Ini N itu mol ya, bagi kalian yang mungkin belum biasa ngelihat. 1,4 gram 28 gram per mol. Ini bakal jadi 1,4 2,28 berapa ya? 28 0,05. Iya sih? 0,05. 0,01 bagi 2. Iya. Terima kasih yang udah dijawab. Bentar. Aku
kursornya mana ya? Nah, baru kita terus ke yang pilihan 4. Terus kita punya N-nya CO2. Kita punya 4,4 gram, kita bagi sama 44 gram per mol. Ini kita punya dapat 0,1. Nah, jadi yang jumlah molekulnya sama kan kita bisa tahu dari jumlah molnya sama. Nah, jumlah molnya sama bisa kita lihat di sini adalah nomor 2 sama nomor 4. Kalau misalnya 2 sama 4 tuh pilihan jawabannya apa sih? Aku lupa. C. 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 Ini ada 3 jawaban yang berbeda. C. C. Ya, 1, 2, 3A, 1, 3B, 2, 4C. 4C. Oke, siap. Oke ya, jadi buat nomor 1 jawabannya C. Oke, ini mau kita bahas kayak banyak soal atau per soal aja, dibuka pertanyaannya. Mau dibikin per soal aja? Soal aja, Ger. Oke. Ini buat soal ini ada yang mau ditanyain? Mungkin Langsung open mic aja ya guys yang mau nanya. Atau ya kalau emang malu buat open mic, di chat aja nggak apa-apa kok, nanti aku ngecek chatnya. Iya, nanti di-share di Twitter-nya Gary pembahasannya. Paham, oke. Dim, ntar kalau ada yang nanya, tolong ngasih tahu ya. Oke, sip. Oke. Jadi, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kan ditanyain jumlah atom hidrogen yang terdapat pada 42 gram NH42Cr2O7. Wih, bentar. Bentar ya guys. Ini kayaknya aku salah hitung deh. Boleh skip nomor 2 dulu gak guys? Soalnya aku baru sadar aku salah paham soalnya dari yang catatanku. Lanjut Bang. Boleh. Izin ya. Sorry. Soalnya aku baru sadar aku ngitungnya cuma jumlah atom yang semuanya, bukan ada hidrogen dong. Daripada salah, mending kita lanjut saja. Oke. Jadi kita lanjut ke nomor 3 aja ya. Karena nomor 2 aku salah hitung. Jadi buat nomor 3 ini kan berat unsur Mg. Yang dimana AR-nya Mg24, terus dia punya nomor atom 12 yang mengandung 3 mol elektron. Nah, kan dalam 1 mol Mg itu, ini nomor atomnya 12 kan? 1 mol Mg itu dia nomor atomnya 12. Mg nomor atomnya 12. No atomnya 12. Sama dengan 12. Nah, kan 12 ini tuh nomor atom. Bagi kalian yang ingat, nomor atom ini tuh sama dengan proton. Jumlah proton di sebuah senyawa. Nah, jumlah proton di senyawa yang netral itu sama dengan elektronnya. Nah, jadi di sini tuh seharusnya di 1 mol Mg itu ada 12 proton terus di 12 proton itu, karena ada 12 proton juga ada 12 elektron. Ini anggapannya per mol aja ya. 1 mol Mg ada 12 mol proton, 12 mol elektron. Nah, lalu jadi di sini ketika molnya 3, ketika elektronnya 3, kan ini bisa kita bikin jadi perbandingan, ya, ini kan molnya 3. Terus ntar jadi ini tuh 12/3, kan ini 3/12 gitu. Jadi ntar jumlah elektronnya itu satu kayak, apa ya bilangnya? Kan 3 itu 1/4 dari 12. Maka mol Mg yang ada juga sebenarnya 1/4 kan? 1/4 mol. Nah, 1/4 mol Mg. Nah,
karena kita udah tahu kayak mol Mg-nya ini 1/4 dari yang ini kan, dari perbandingan elektronnya. Nah, kita tahu molnya segini, karena kita udah tahu molnya, kita bisa hitung masanya. Pakai rumus yang tadi yang eh, yang mol sama dengan mr, kayak massa per mr. Kan rumusnya tuh ini bisa massa sama dengan jadi tuh rumusnya kan mr itu sama dengan massa per mol. Terus dari rumus ini kita bisa bolak-balikin aja kan. Sorry. Jadi dari sini kita tinggal bolak-balikin aja sesuai data yang ada dan data yang nggak ada. Di sini kita punya AR. AR tuh ini ya, AR tuh MR buat suatu unsur. Jadi kita di sini punya AR, punya mol, dan kita yang kita cari massa, berarti ntar tinggal mol kita kaliin sama MR kan. Jadi massa sama dengan mol kali MR atau AR, atau ini MR aja lah ya. Soalnya biar kita generalisasi aja. Nah, di sini kita punya molnya tuh 1/4. Terus MR-nya 24 gram per mol. Ini 24 gram per mol ya. Ini, oh ya, buat kalian, kan biasanya di soal nggak dikasih nih satuannya. Jadi emang penting aja buat kita ingat buat itu tuh bahwa emang MR itu satuannya gram per mol. Jadi ini 1/4, ya tinggal MTK biasa, ini mol, molnya coret, dapatnya gram doang, jadi dapat 6 gram. Gitu. Ya. Jadi buat nomor 3 gitu, guys. Oh, makasih Juan. Ya, itu tahu proton sama dengan elektron karena apa? Iya. Jadi MR itu tuh massa relatif. Kayak massa relatif tuh sebenarnya banyak kayak ini sih. Massa molekul relatif itu tuh AMR. Cuma AR tuh kayak per unsur biasanya. Kalau MR tuh biasanya senyawa, AR itu unsur. Kayak gini kan dia senyawa nih. Maka ya, MR kayak atom relatif buat dua unsur terlebih, benar. Iya, alasan kenapa proton sama dengan elektron karena di unsur yang ini, karena unsurnya normal itu proton sama elektronnya juga sama karena muatannya netral. 1/4 mol Mg perbanding rumus mol berarti nomor massa per mol elektron. Bukan, ini kita dapat mol Mg ya. Sorry. Kita dapatnya mol Mg. Mol Mg-nya mol Mg-nya cuma dari ini. Mol Mg-nya dapatnya dari perbandingan elektron. Iya, MR beda sama AR. Cuma buat generalisasi sebenarnya kan kurang lebih doang. Cuma secara definisi beda, cuma penggunaannya sama di rumus. Ini bisa lanjut. Perbedaan elektronnya gimana? Perbandingan elektronnya ini kan di sini tuh ini satu mol Mg itu punya 12 elektron. Kalau kita punya 3 elektron berapa mol Mg gitu loh. Kayak perbandingan biasa. Nomor 2 emang belum. Aku salah hitung. Iya. 3 mol elektron tuh sama kayak jumlah elektron. 3 mol elektron tuh yang diketahui jumlah elektronnya harusnya 12. Z itu nomor atom. Berarti harus proton setiap unsur? Enggak juga. Biasanya dikasih di soal. Nomor atom sama dengan elektron? Enggak. Nomor atom tuh sama dengan proton. Di unsur netral, proton itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron.
Ya, unsur netral tuh yang gimana sih? Unsur netral tuh yang nggak ada muatannya. Iya. Jumlah elektron yang ditanya 4 hidrogen maksudnya. Unsur netral tuh unsur yang di periodic table. Itu netral. Kayak nggak ada muatannya gitu loh. Kayak Mg doang. Terus kayak O2 doang. N2. Jadi jawabannya A. Kalau nomor 2 aku nggak tahu. Kayak Mg2 plus berarti netral. Mg2 plus berarti bermuatan positif dong. Itu 12 dapat dari mana? Itu 12 di soal. Lanjut ya, soalnya ya. Nah, jadi kalau buat nomor 3, ini tuh aku kurang tahu cara cepatnya. Mungkin kalau kalian yang tahu cara cepatnya bisa ditulis di chat. Cuma kalau aku buat ini, kita tinggal bikin, kan ini kan bakal dibikin perbandingan kayak massa nitrogen per massa total. Nanti kita tinggal cari yang kelihatan kayak apa dari pecahannya tuh yang menghasilkan hasil terbesar, yang bakal menghasilkan hasil terbesar. Contohnya kan kayak misalnya A itu A itu NaNO3 berarti 14, N-nya 1. Berarti kita kasih ini lah ya. Kita kasih ARN jumlah ya. ARN, sorry. Apa ya? Koefisien N kita kali sama jumlah N lah ya. Jumlah N kita kali sama AR-nya. Terus kita bagi sama MR, massa relatif dari senyawa tersebut. Nah, kita mulai dari A. Nah, di A itu tuh kita punya Na. Na itu 23. Oke, kita berarti punya 14. Jumlah N-nya kan 1, AR-nya 14. Kita punya Na 23 kita tambah sama 14. Terus kita punya 3O yaitu 48. Ntar jumlahnya 85. Terus B ini 4NH4 NO3 berarti kita punya 28. Kayak karena jumlah N-nya ada 2, kita kali AR-nya. Terus massa totalnya 28 ditambah 4. 28 ditambah 4, kita tambahin O3 itu 48. Ini 80. Terus yang C itu NH42. Sorry. Kita tambahin lagi ke yang totalnya 18 tambah 12 tambah 32 tambah 6. Ini 132. Itu berarti 16 tambah 16 tambah 12 tambah 16. Ini 60. Ya 28. Terus kita bandingin sama 18 tambah 31 tambah 64. Ini 149. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, ya seenggaknya kalau di logika doang tuh yang paling gede itu bakal C karena dia paling hampir setengah. Yang lainnya tuh kayak seperempat.
Ini kayak ini seperempat. Kayaknya ini seperempat kurang. Terus ini sekitar seperempat lebih. Ini hampir setengah. Terus ini agak lebih kecil lagi. Ini juga agak lebih kecil lagi. Makanya jawabannya yang D. Kalau kalian punya cara cepatnya, mungkin bisa ditulis di chat. Aku coba. Bacain. Yang E salah, N-nya ada 3. Oh, sorry. 42 ya? Oke, makasih. Diingetin. Emang rumusnya begitu. Soalnya kalau persentase nitrogen di persentase suatu unsur terhadap senyawanya itu rumusnya cuma kayak gini doang. Cuma kayak sesuatu yang ditanya, terus kita kayak unsur yang ditanya jumlahnya berapa, terus astagfirullah, maafkan saya, banyak hilaf. Kurang paham. Jadi intinya kalau persentase tuh kayak gini, terus kali 100 kan. Jadi ntar paling kayak kalau mau ini udah ini rumusnya jumlah AR. Kalau mau rumus yang iya yang B, N-nya 2 kok. Aduh, aku pusing jadi. Sorry. Maafkan guys, aku takut salah. Aku kira salah. Bentar ya. Salah. Nah, jadi itu simpelnya emang ini. Berarti N2 itu sama, ya, kalau NH42 itu N-nya dikali 2, hanya dikali 2. Pembahasannya bakal di-share bentuk video ada di YouTube. Itu N-nya 2 karena emang dipecah dari sama nomor 3, koefisiennya 1. Maksudnya John, aku nggak paham. Tapi rumusnya emang kayak gini kok. Kalau misalnya buat mencari persentase tuh jumlah molekulnya berapa, jumlah unsurnya berapa, terus kita kali sama AR-nya, terus kita bagi sama MR senyawanya, baru kita kali 100. Bingung. Normal. Coba mungkin yang bingung, kasih tahu bingungnya di mana. Nyari persentase unsur apa aja emang gitu kan? Ya. Ini persentase unsur apapun tuh bakal ini kok, persentase unsur apapun bakal sama, bakal tetap jumlah unsur yang dicari, kita kali sama AR unsur yang dicari, terus kita bagi sama MR total. Misalnya yang ditanya oksigen berarti rumusnya jumlah O kali ARO per MR, ya benar. Tetap kali 100%. Karena yang dicari persentase. Nomor 2 emang nggak dijawab. Soalnya yang perlu diketahui buat soal ini cuma ini doang. Lanjut, Ger. Bingung lama-lama lihat. Betul. Pahami dulu bisa. Oke. Yang benar kenapa yang D itu karena ini doang. Kalau misalkan kan ini pecahan tuh kalau bakal dikali 100 kan. Ntar pecahan yang paling gede kan kalau dikali 100 ntar persentasenya bakal lebih besar. Makanya ini kalau kamu kira-kira persentasenya paling besar bakal D. Soalnya yang lain tuh kayak nggak sampai. Kan yang D itu dekat banget sama 50%. Yang lain tuh cuma 20-30 doang. Oke, lanjut ya. Nah, agar mendapatkan 9 gram air, maka 7 gram hidrogen harus dibakar dengan oksigen sebanyak. Nah, jadi ini itu tuh kita punya 7 gram hidrogen.
buat kalian yang ingat MRS, kita bakal pakai itu sih. Yang MRS, mula-mula reaksi sisa. Kita punya H2 ditambah O2, terus jadi H2O. Nah, sesuatu yang penting di stoikiometri itu kita harus nyetarain reaksinya dulu ya. Kalau buat yang kalkulasi, kita setarain reaksinya dulu. Kayak gini. Nah, terus kita cari molnya dulu. Yang diketahuin kan kita bisa cari molnya hidrogen. NH2 mol H2 ini sama dengan 7 gram, kita bagi 2 gram per mol. 3,5. Nah, kita kan punya 3,5 mol nih. 3 punya mol. Terus kita punya XO2, terus menghasilkan 9 gram air. Maka coba kita cari dulu mol airnya berapa, H2O. Kita punya 9 gram. Terus kita bagi 18 gram per mol. Ini dapat 0,5 mol. Nah, kita di akhir udah punya nih 0,5 mol. 0,5 mol. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, buat kalian yang belum tahu, itu tuh kayak ini tuh berarti kan kalau hasilnya kayak gini, kan di awal nggak ada apa-apa ya. Di awal nggak ada apa-apa. Berarti di waktu reaksi terjadi pertambahan 0,5 mol. Ya kan? Nah, ketika berarti di sini karena kita bisa lihat dari koefisiennya, ada perbandingan koefisien kan? Karena ini sama-sama 2, berarti 2 per 2 kali 0,5. Itu di sini bakal 0,5. Di sini ada terjadi pengurangan, di mol hidrogennya ada pengurangan 0,5 mol. Terus, karena di sini, berarti di sini ada pengurangan berapa gram oksigen. Itu tuh berarti bakal ada pengurangannya sebanyak 1 per 2. Ini karena ini 1, terus ini 2. Terus kita kali sama 0,5. Maka terjadi pengurangan sebanyak 0,225 mol. Nah, jadi ini tuh hidrogennya bersisa. Terus ntar oksigennya habis, terus muncul H2O sebanyak 0,5 mol. Nah, oksigen di sini berperan sebagai pereaksi pembatas, sesuatu yang membatasi sebuah reaksi. Ntar kalau kalian masih bingung, coba baca-baca dulu aja, soalnya ini kan pembahasannya ini ya, sampai jam 9. Jadi takutnya nggak sempat kalau dijelasin full. Nah, jadi kita di sini udah tahu nih. Oh, mol O2 ini 0,25 mol. Berarti masa O2 ini sama dengan 0,25 mol. Kita kali 32 gram per mol. Ya, itu dapatnya nanti 8 gram. Oke. Aku cek chatnya. Kenapa yang bereaksi 0,5? Ya, jumlah unsur, air unsur, MR total. Ya. Karena perbandingan koefisien. X-nya tuh nggak perlu dicari. Ya, X-nya kan yang bereaksi kan 0,2. Dan itu tuh habis kan, karena dia membatasi. Makanya X-nya itu sama dengan 0,25. 3,5 dari mana? 3,5 itu dapat dari mol hidrogen. 7 gram dibagi sama MR-nya hidrogen. 32 gram itu MrO2, ya. X itu nggak perlu dicari, yang itu X yang dicari kok. Kenapa yang bereaksi 0,5? Karena yang terbentuk 0,5. Mol airnya kan yang terbentuk 0,5. Dari 0,5 ini kita bisa tahu yang bereaksi berapa. Gitu.
tahu oksigen tepat habis bereaksi dari mana? Karena kan yang ini, yang apa? Yang 0,5 ini kan air. Yang apa munculnya kan 0,5, airnya 0,5 doang. Nah, itu tuh kalau misalnya bereaksi 3,5 mol, itu tuh ini 3,5 mol, itu tuh ntar nggak mungkin hasilnya cuma 0,5 kalau pembatasnya si air, si hidrogen, sorry. 1/2 dari perbandingan koefisien, 3,5 dari massa hidrogen dibagi mR hidrogen. Oke. Yang bereaksi X kurang 0,25. Iya, yang bereaksi kan X kurang 25. Terus hasilnya 0, makanya 0,25 ini sama dengan 0. Nulisnya pakai apa, Kak? Ada alat khusus ini pakai mouse sama pen. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Buat nomor 6, ini kalian bisa coba baca sendiri ya, kayak hukum Avogadro, Dalton, Lavoisier, Proust, sama Gay-Lussac ini apa. Cuma jawaban buat soal ini tuh hukum Avogadro. Ini soalnya kalau teori emang baca sendiri aja. Ntar bakal lebih jelas baca sendiri daripada jelasin. Ciri teori masing-masing apa? Aku lupa. Bisa di-search sendiri aja. Nomor 5 boleh dilihat dulu, nggak boleh screenshot, nanti pembagiannya di-share kok. Buat nomor 7, kalau kalian ada yang ngerti, tolong. Soalnya aku paham, cuma aku nggak yakin bisa jelasin. Sepemahamanku, kalau buat hukum perbandingan berganda, itu tuh ketika ketika unsurnya sama, cuma perbandingannya beda. Jadi di sini itu tuh kalau misalnya jadi unsurnya sama, semua unsurnya sama, cuma jumlahnya doang berbeda kan. Makanya jawabannya tuh di aku D. Soalnya yang di sini semuanya tuh punya unsur yang berbeda. Misalnya kayak di sini CH4, terus di sini ada O-nya. Di sini H2O, di sini H2S, di sini Na2O, di sini N doang, di sini NO2, terus di sini HNO2, ada H. Setauku tuh yang unsurnya sama, cuma perbandingannya beda. Kalau misalnya kalian punya pemahaman yang lebih, bisa dikasih tahu di chat. Ntar aku bacain. Iya, setauku gitu. Unsur sama, perbandingan koefisiennya berbeda. Ini setauku ya, unsur sama. Cuma koefnya berbeda. Berbeda. Tapi koefnya 11 tipe kah? Itu ini apa namanya? Nggak harus ini banget, nggak harus apa ya bilangnya? Nggak harus pas gitu sih, cuma ntar bakal ada perbandingan aja. Biasanya bakal bulat kok, cuma ada ini tertentu. Tapi kalau buat soal ini emang aku ini sih apa namanya? Emang pemahamanku nggak terlalu dalam buat kayak perbandingan berganda. Setauku cuma unsurnya sama, koefisiennya berbeda. Kalau kalian emang kayak nemu sesuatu yang yang lebih mendetail, mungkin bisa dikasih tahu. Bentar. Oke. Bisa lanjut. Oke. Nah, ini juga penggunaan MRS lagi. 8.
Nah, di sini kita punya reaksi 2A tambah 3B 2C terus 4D. Nah, ini lagi-lagi kita bakal pakai perbandingan koefisien. Jadi ntar emang stoikiometri kuantitatif emang butuh banyak kayak perbandingan-perbandingan gitu. Mula-mula reaksi sisa. Oh ya, sorry, ini D. Oke, jadi kita di sini kan nggak tahu ya mula-mulanya berapa. Kita anggap aja bilang aja ini A, terus kita bilang ini sorry, kita tahu sih. Ini 2,5. Ini akhir ya, sorry. Di akhir ada 2,5. 2,5. Terus B-nya kita nggak tahu. Anggap aja B-nya habis. Pada akhirnya ya, berarti pada akhir reaksi gas kan B-nya habis. Nah, berarti di sini kita punya 3 mol C. 3 mol C. Terus di sini kita punya 2 mol D. Nah, ini kata-kata yang penting di sini adalah semua D adalah hasil reaksi. Nah, jadi kita di sini bisa ngambil D sebagai acuan buat perbandingan koefisien. Maka di sini kan pasti bertambah 2 ya. Di sini bertambah 2. Di sini nambah 2 mol. Karena D, semua D adalah hasil reaksi. Berarti kan yang C mungkin dia udah ada duluan sebelum reaksi terjadi, emang udah ada C-nya gitu. Nah, terus pakai perbandingan koefisien, kita bisa nentuin C-nya nambah berapa, B-nya ngurang berapa, A-nya berkurang berapa gitu kan. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa di sini kan 2 mol dan perbandingan koefisiennya kan 2/4, setengah kan, 1/2. Makanya kita bisa dapat 1/2 dikali 2 mol, ini nanti terjadi pertambahan di sininya 1 mol kan. Terus di sini kita punya 2 mol, 3/4 dari 2 mol itu 1,5, maka di sini ada pengurangan 1,5 mol. Terus di sini kita punya 2 juga, maka ntar di sini perbandingannya 2/4, 1/2, lagi-lagi. Ntar 1/2 kali 2 mol, maka di sini ada terjadi pengurangan 1 mol. 1 mol. Nah, kan kita dicari yang ditanya susunan gas sebelum reaksi. Berarti kita tinggal tambahin yang ini. Kan ini terjadi pengurangan. Berarti kita tinggal tambahin yang ini, terus kita kurangin yang belakang. Kalau kita tambahin kan berarti di sini kita punya 3,5 mol A, 1,5 mol B, dan 2 mol C. Ya. Jadi kita dapatnya segitu. Nah, jawaban buat soal ini berarti yang 3,5, 1,5, dan 2 mol C. Berarti jawabannya D. Gitu. Chatnya kok nggak ada ya? Emang belum ada yang chat. Itu udah ada. Enggak. Chatnya nggak muncul di aku soalnya. Nih, maksud dari semua D adalah hasil reaksi itu apa ya? Ini hasil reaksi itu berarti kan ketika reaksinya berjalan kan kayak menghasilkan sesuatu nih. Kayak ketika A ketemu B, menghasilin C sama D. Berarti D ini kan hasil reaksi gitu loh. Jadi ntar hasil reaksi itu tuh kan mungkin aja kita punya C duluan sama D duluan. Tapi D ini tuh sebenarnya dari awal tuh nggak ada, tapi setelah reaksi baru muncul D gitu. Oke, pertanyaan kedua. Jadi kalau pada saat reaksi yang depan selalu mengalami pengurangan, terus yang belakang mengalami pertambahan. Iya, karena reaksi kan ada yang kayak reaktannya bakal berkurang, terus produknya bakal bertambah kan. Emang reaksi kan begitu. Makanya kalau kita balik kayak karena kita dari belakang dari akhir ke awal, makanya kita yang kurang kita tambahin, yang tambah kita kurangin. Oke, lanjut aja. Oke.
So, buat nomor 9, diketahui ARMG itu 24, terus I-nya segini. Nah, sebelum mulai, kita balik lagi ke stoichiometry, kita harus nulis rumusnya dulu. MG, terus kita punya MG, tambahin sama I2, jadi MG I2. Nah, karena kita udah tahu reaksinya segini, kita tinggal tulis MRS-nya MRS. Nah, kita karena udah tinggal kita cari mol masing-masing. Jadi kita punya awalnya berapa sih? Kita punya NMG ini sama dengan 4,8 gram dibagi 24 gram per mol. Terus kita dapat ini sekitar 0,2. Terus kita ngitung si NI2 12,7 kita bagi I2 254. Kenapa 254? Karena I2 ya. I kan 127, I2 berarti 2 kali lipatnya. Kita dapat 0,05. Karena di sini kita punya 0,2, terus di sini kita punya 0,05, maka yang membatasi ini adalah I. Maka di sini dikurang 0,05, di sini 0,05. Terus bakal MGI-nya bakal nambah 0,05. Nah, di sini kan kita punya hasil sisanya tuh kita punya 0,15 mg, 1,15 mol mg. Terus kita nggak punya I karena ini habis. Terus kita punya 0,05 mol mgi. Nah, sekarang kita kan ditanya nih, yang ditanya kan I yang tersisa mg sebanyak. Nah, masanya kan kita udah punya nih sisa mg sisa tuh molnya segini, mol mg sisa segini. Berarti masa mg langsung aja kita masukin mol yang sisa kita kali sama AR. Masa mg sama dengan 0,15 kita kali sama ini sama 24. Kita dapatnya sekitar 3,6. Kalau nggak salah. 0,15 kali oke, 3,6 benar. 3,6 gram. Gitu. Buat nomor 9. Yang mana? Yang pertanyaan sukses itu tadi yang nomor 8. Halo? Ini belum ada pertanyaan lagi kok. Buat soal ini ditanyain. Gir, BTW sampai jam berapa ya, Gir? Sampai jam 9. Ya. Oh. Ya, aku nge-lag ya. Sampai jam berapa, Gir? Sampai jam 9 kan? Kayaknya 10 nomor doang deh. Aku niatnya tadi pengen agak banyak, cuma waktunya mepet juga sih. Sisanya gimana tuh, Gir? Pembahasannya, Gir? Sisanya kayaknya nyusul deh. Minus 0,5 dari mana? Minus 0,05. Iya, nomor 2 bakal dianin. Tadi dikurang 0,05 itu dari, kan kita punya I2, jumlah I2-nya loh.
Kan kita punya I2 nih. Kita punya I2 tuh segini. Nah, dikurang 0,05-nya tuh dari karena kan kalau kita kurangin pakai MG kan bakal jadi ini ya, negatif. Kan di sebuah reaksi nggak mungkin negatif. Makanya kita pakainya yang terkecil. Yang terkecil kan 0,05, makanya kita pakainya 0,05. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi ini kayaknya ini nomor terakhir buat pembahasan ini deh. Oke. Jadi kenapa? Kenapa? Aduh, nge-lag banget. Kayaknya yang dianya ngelag deh. Oh. Ya. Jadi ini aku lanjutin aja lah ya soal terakhir buat hari ini. Nah, jadi yang ini itu tuh kita pakai si hukum Avogadro. Jadi gas dalam kondisi ideal itu volume sama kayak volume gas. Nulisnya gimana ya? Definisinya sih semua gas itu yang ideal volumenya bakal sama dengan ketika molnya sama. Ketika molnya sama, volumenya sama. Makanya volumenya itu berbanding lurus sama koefisien. Makanya di sini kita bakal ngetahuin yang membentuk volume gas CO2 yang terbesar, kita lihatnya dari koefisien. Kita tulis satu-satu aja lah ya. Misalnya nomor 10, ini yang A. Itu kita punya CH4. Dia 4 liter, terus dia menghasilkan cuma satu kan, CO2 doang. Kalau dilihat di reaksinya ya, ini CO2 doang. Karena koefisiennya 1:1, maka karena di awal kita punya 4 liter, maka CO2 hasilnya bakal 4 liter juga. Terus yang B, kita punya C2H4. Terus di sini kayak C2H4, dia menghasilkan 2 CO2. Karena perbandingannya 2:1, maka nanti hasilnya bakal 2 kali lipat. Kita punya 3 liter. Maka di sini karena dia koefisiennya 2 kali lipat, maka hasil CO2-nya bakal ada 6 liter. Terus ini 2C2H6. Kita menghasilkan 4 CO2. 4 CO2. Nah, ini tuh juga sama, karena di sini kita punya 2 liter, terus perbandingannya 4:2 itu 2 kali lipat, maka di sini kita punya 4 liter gas CO2. Buat yang D, kita punya C3H8, H6. Kita punya di sini C-nya 3, CO2. Nah, terus itu tuh kita punya 3L, berarti di sini karena di sini 3 liter, maka yang di kanan karena perbandingan koefisiennya 3:1, maka bakal ada 3 kali lipat, di sini ada 9 liter. Terus di sini kita punya itu ada C4H10. Di sini kita punya 2 liter, terus menghasilkan ini 2 ya. 2 C4H10 menghasilkan 8 CO2. Ini kan perbandingannya 2:8, itu tuh ini kan 4 kan, berarti 4 kali lipatnya 2 liter, itu 8 liter. Maka yang paling besar jumlah CO-nya tuh bakal terbentuk di pembakaran yang D. Yang ini. Alasannya tadi ya, ntar coba tulis.
Ini menggunakan hukum Avogadro. Avogadro yang ini itu semua gas dalam kondisi ideal itu bakal volumenya bakal sama ketika mulai sama. Ketika mulainya sama. Nah, dengan simpelnya, kalau dibikin simpel lagi sih, volume itu berbanding lurus dengan koefisien. Kan koefisien itu merepresentasikan jumlah mol dalam sebuah reaksi kan. Dengan koefisien. Dengan koefisien. Oke, udah. Kenapa CH dibandingin sama CO? Karena yang ditanya CO. Ini 4 liter, 3 liternya dari mana? Dari pilihan jawaban. Iya. Yep. Iya, karena kita targetnya sampai jam 9. Kayaknya ini soal terakhir yang bakal kita bahas. Nanti pembahasannya bakal di-share kok di Twitter kok. Ini aku off share scan udah nggak apa? Mungkin bahas nomor 2. Halo, Dim. Mungkin bahas nomor Kenapa 2. C3H6 tapi kenapa dia C3H6 tapi bentar. Itu kayaknya di soal ini kayaknya ini deh. Kayaknya itu typo deh. Seharusnya C3H8. Sorry. Ya. Kayaknya pilihan jawaban yang agak-agak baikin aja. Kenapa, Dim? Nomor 2, Ger. 10D ya. Aku off screen ya. Jadi itu guys, ntar pembahasannya bakal aku share di Twitterku dan bakal di-share di grup yang terjago.